warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi GoInternet versi mobile. Nah, untuk tampilan awalnya itu adalah introduction screen untuk pertama kali menginstal aplikasi, dan di sini ada login, kemudian di sini ada register. Sekarang kita coba untuk register. Misalnya kita harus diawali dengan huruf besar. Kita misalkan sisir. Oh, jangan deh, atau nama orang aja deh, Ucup rahasia. Emailnya ini harus valid ya, karena ini nanti akan dikirimi link untuk aktivasi akun. Muhammad Tajud Zamzami Nuju, benar. Coba kita kirim, nanti dia akan loading. Nah, terus dia akan muncul sukses berhasil registrasi, harap cek email. Nah, di sini kita harus melakukan cek email kita untuk aktivasi akun. Ini emailnya sudah masuk. Nah, kemudian di sini ada aktivasi akunnya. Kita mendapatkan sebuah link, lalu kita klik aja. Nah, dia akan mengarahkan ke berhasil registrasi, harap login ya. Sekarang kita bisa login menggunakan akun Ucup rahasia. Nah, kita login. Nanti dia akan mengarah ke halaman dashboard. Untuk dashboard ini ada perusahaan populer, cari berdasarkan kategori, dan daftar magang di berbagai perusahaan. Untuk perusahaan populer kita bisa melakukan klik detail, dan di sini adalah detail perusahaan populer. Kemudian ada data magang yang disediakan. Kemudian di sini ada cari berdasarkan kategori. Misalkan kita cari berdasarkan kategori informatika, di sini akan menampilkan kategori magang informatika. Nah, di sini ada daftar magang berbagai perusahaan. Ini adalah data magang di berbagai perusahaan yang kita ambil hanya satu di setiap perusahaan. Kemudian di sini adalah data magang yang tersedia untuk semua perusahaan. Kita bisa mencari misalkan backend, nanti dia akan dapatkan data backend. Di sini aktivitas adalah magang berlangsung dan riwayat lamaran. Jadi kita bisa melihat magang yang sedang berlangsung dan riwayat lamaran. Kemudian di sini ada upload CV, lalu di upload CV tentang saya, pendidikan, skill, dan penghargaan. Untuk melamar magang kita harus melengkapi data-data tersebut. Kita coba untuk mengganti foto profil terlebih dahulu. Di sini kan kita pilih foto profil ini, kemudian nanti dia akan menampilkan upload. Nah, jika selesai dia akan otomatis terganti foto profilnya. Untuk upload CV kita bisa mengupload CV dengan extension PDF ya. Sini kita coba upload ini. Nah, dia akan muncul uploading. Ini karena filenya agak besar, jadi dia akan memakan waktu. Oke, di sini sudah berhasil dan dia akan otomatis berganti menjadi lihat CV dan edit CV. Kita coba lihat. Nah, dia akan menampilkan CV yang kita upload. Kemudian di sini ada tentang saya. Kita bisa menambahkan, misalkan saya adalah Ucup. Kita simpan. Dia akan menampilkan berhasil. Nah, dia akan otomatis terganti, dan sekolahnya juga kita bisa menambahkan. Simpan, dan dia akan berganti lagi. Kita coba tambahkan skill kita, misalkan Java, tulis, dan save. Berhasil, ditambahkan penghargaan. Ini bisa misalkan harus mobile, terus upload, lalu kita harus upload juga yang filenya berupa PDF. Simpan. Nah, dia akan muncul loading ya, uploading. Kemudian di sini kita bisa melihatnya. Nah, di sini ada penghargaan yang kita upload. Sekarang karena kita sudah melengkapi data-datanya, kita bisa melakukan lamar magang. Oke, kita karena skill kita Java tadi, ya udah kita lamar ke backend. Kemudian di sini ada syarat-syaratnya, yaitu lulusan SMK, teknik komputer dan jaringan, menguasai Java dasar, menguasai OOP. Itu adalah syarat-syarat dari backend engineer. Kemudian deskripsinya adalah memberikan intern untuk magang di Politeknik Jember dengan gaji yang terbilang cukup. Di sini gajinya dibilang 500.000 per bulan.
untuk lowongan tersedianya adalah masih sisa 2 ya. Kita lanjut saja. Nah, di sini kontaknya kita coba isi. Kemudian surat namanya adalah saya ingin melamar di Poli J gitu ya. Kita lamar. Nah, dia nanti akan menampilkan tunggu sebentar karena ini akan mengirim email ke penyedia ya. Oke, berhasil. Nah, kita cek di aktivitas. Di sini sudah ada riwayat lamaran yaitu back end. Tanggal lamarannya adalah 2022 bulan 12 tanggal 31. Status magang pending. Email perusahaannya adalah safiraput@gmail.com. Oke. Di sini ada lagi pada bagian setting, di sini ada data personal dan keamanan. Untuk data personal dia akan mengatur data-data personal, misalkan nama, tanggal lahir dan lain-lain ya. Untuk data keamanan dia mengatur password dan username. Oke, begitu saja tutorial cara menggunakan aplikasi GoInten versi mobile dari saya. Atas kesalahan kata saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muizul Firman Rohman. Saya dari golongan E, kelompok 6. Yang di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan website GoIntern, yaitu website dari aplikasi yang kami buat. Saat pertama kali user membuka website, user akan diarahkan ke menu landing page dengan status belum melakukan login. Dan jika belum memiliki akun, maka kita bisa membuat akun dengan cara mengeklik tombol register yang ada di kanan atas. Maka user akan diarahkan ke halaman register. Di sini terdapat field yang harus diisi oleh user untuk mendaftarkan akunnya. Di sini saya akan mencoba untuk mendaftarkan akun saya. Jika selesai mengisi field atau form, maka user diminta untuk melakukan submit dan menunggu email aktivasi dari website kami. Jika muncul seperti ini, maka website kami akan mengirimkan email aktivasi untuk mengaktifkan akun dari email yang didaftarkan di website kami. Berikut ini contoh email yang didapatkan ketika Anda mendaftarkan akun ke website kami. Jika klik link di bawah ini, maka aktivasi akun akan dilakukan dan proses registrasi akan selesai. Sekarang kita hanya memerlukan untuk login dengan akun yang telah didaftarkan. Setelah melakukan login, maka user akan diarahkan ke menu halaman homepage dengan kondisi telah melakukan login. Sekarang saya akan menjelaskan tentang dashboard penyedia magang, yang dimana jika kita klik manage sekarang, maka user akan diarahkan ke dashboard penyedia magang. Dashboard penyedia magang menampilkan magang yang sudah diiklankan, magang yang sedang ditempati, jumlah lamaran yang masuk, jumlah pemagang, dan daftar posisi magang yang paling banyak diminati. Di sini juga terdapat lamaran masuk, yang dimana akan menunjukkan tabel lamaran untuk menginformasikan lamaran yang
masuk dari pencari magang. Di sini belum ada data karena akun ini masih baru. Sebentar, saya akan coba untuk menambahkan data. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan magang yang akan saya buat. Sebelum menambahkan data magang, kita diminta untuk melengkapi profil dari perusahaan dulu. Karena syarat untuk bisa menambahkan magang, kita harus memiliki profil perusahaan terlebih dahulu. Sini saya akan coba untuk memilih foto. Sehingga foto ini akan saya gunakan untuk ikon perusahaan saya. Lalu klik simpan. Maka user akan diarahkan ke menu login kembali. Sini kita tinggal melakukan login lagi. Maka foto profil akan disimpan. Sini saya akan mencoba untuk menambahkan data magang. Di sini jika sudah mengisi form yang ada, maka kita bisa menyimpannya dengan klik save. Jika magang sudah dibuat, maka pemagang dapat melakukan lamaran di magang yang sudah dibuat. Di sini di menu lamaran akan munculkan tabel lamaran yang fungsinya hampir sama seperti di tabel dashboard ini, yaitu menampilkan lamaran yang masuk dari pencari magang yang akan mendaftarkan sebagai pemagang di perusahaan kamu, perusahaan yang dibuat. Setelah itu di menu pemagang ini dapat menampilkan tabel yang dapat menampilkan informasi pemagang yang sedang aktif melakukan magang di perusahaan yang dibuat. Berikut cara untuk melakukan edit dan hapus di bagian ini. Klik tombol orange, lalu di sini saya akan mulai mengedit data.
Setelah klik update, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Setelah itu di sini ada tombol fungsi untuk menghapus data. Jika klik OK, maka berhasil di-delete. Maka data akan kosong. Sekian dari saya penjelasan untuk cara menggunakan website GoInter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmud dari golongan E, kelompok 6, akan menjelaskan fitur admin master dari GoInter. Nah, sebelum mencoba fitur admin master, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja kegunaan dari admin master. Yang pertama, admin dapat melihat data pencari magang, penyedia magang, melihat data sekolah, jurusan, kategori, dan jenis usaha. Nah, selanjutnya admin juga bisa menambahkan data, merubah data, dan juga menghapus data. Nah, untuk masuk ke dalam admin master, kita diharuskan untuk membuat akun admin terlebih dahulu dengan cara menekan link di bawah tombol login. Nah, setelah itu Anda akan dibawa ke register. Nah, untuk membuat akun, kita harus mengisi data di text field ini secara lengkap. Untuk full name, kemudian username, kemudian passwordnya, dan juga untuk memastikan password dimasukkan 2 kali. Nah, setelah data sudah terisi, tekan register. Nah, berhasil registrasi, silakan login. Selanjutnya, kita login dengan username yang sudah kita buat tadi dan juga password. Nah, jika terjadi kesalahan, maka akan terdapat pemberitahuan. Login. Nah, jika berhasil, maka berhasil login dan Anda akan dibawa ke dashboard menu utama. Nah, beginilah tampilan dari menu utama admin masternya GoInter. Di sini berisi, yang pertama ada data pencari magang, data penyedia magang, ada data sekolah, data jurusan, kategori, dan juga jenis usaha. Nah, juga di bagian bawah terdapat grafik atau chart jumlah pencari magang yang terdaftar setiap bulan. Karena sekarang Desember, maka di sini muncul chart untuk bulan Desember, dan di sebelahnya jumlah penyedia magang yang terdaftar setiap bulannya. Yang pertama-tama, mari kita lihat fitur dari pencari magang. Jika kita lihat isinya, nah, maka beginilah tampilan dari menu jumlah pencari magang yang berisi data-data pencari magang. Ada nama pencari, email pencari, dan status. Nah, di sini kita sebagai admin dapat menaktifkan atau menonaktifkan pencari magang. Contohnya di nomor 1 ada pencari magang Tajud Jamzami dengan status aktif. Kita sebagai admin bisa menonaktifkan dengan cara menekan tombol disable ini. Berhasil menonaktifkan user. Kemudian bisa kita lihat di tabel Tajud Zamzami statusnya berubah menjadi tidak aktif, dan begitu juga sebaliknya. Jika kita mengaktifkan kembali, kita tinggal menekan tombol enable. Maka status Tajud Zamzami akan berubah menjadi aktif. Nah, saatnya kita kembali ke menu utama.
Nah, setelah mencoba menu pencari magang, kita geser ke menu penyedia magang. Di menu penyedia magang ini hampir sama dengan menu penyedia pencari magang, yaitu kita sebagai admin bisa menaktifkan atau menonaktifkan penyedia magang. Contohnya di sini terdapat nama perusahaannya yaitu Politeknik Negeri Jember yang saat ini statusnya tidak aktif. Kita bisa mengaktifkan dengan cara mengklik enable. Kita tunggu. Nah, maka status Politeknik Negeri Jember akan berubah menjadi aktif. Kita pindah ke menu selanjutnya. Selanjutnya ada menu sekolah. Menu sekolah ini berisi tentang data-data sekolah yang sudah terdaftar di GoInter. Nah, di sini baru terdapat satu sekolah yaitu SMKN 1 Tegalsari. Nah, di sini kita bisa merubah nama. Tapi dikarenakan nama dari SMKN 1 Tegalsari ini sudah benar, kita tidak perlu merubahnya. Nah, kita juga bisa menghapus data nama sekolah SMKN ini dari tabel jumlah sekolah ini. Kita klik OK. Nah, dikarenakan terdapat salah satu pencari magang yang memiliki sekolah dari SMKN 1, maka tidak bisa dihapus. Nah, contohnya kita akan membuat sekolah baru, daftar sekolah baru yang belum terhubung dengan salah satu pencari magang atau juga dengan penyedia magang. Nah, di sini saya akan contohkan dengan SMAN 1 Jember. Simpan, sekolah berhasil ditambahkan. Maka SMAN 1 Jember akan masuk datanya di dalam tabel ini. Nah, coba kita hapus. Nah, dikarenakan tidak ada pencari magang yang berasal dari SMAN 1 Negeri 1 Jember, data sekolah SMAN 1 Negeri Jember bisa dihapus. Selanjutnya kita ke menu jurusan. Menu jurusan ini hampir sama dengan menu sekolah. Nah, di sini kita akan coba tambah jurusan. Mungkin kita tambahkan dengan teknik mesin. Coba kita simpan. Berhasil, maka data teknik mesin akan berada di dalam tabel jurusan. Nah, bisa kita hapus datanya. Selanjutnya kita akan berganti menu, yaitu ke menu kategori. Di dalam menu kategori ini terdapat nama kategori, foto kategori. Maksud kategori di sini yaitu kategori magang. Data ini berhubungan dengan penyedia magang. Kita sebagai admin bisa juga menghapus salah satu data yang di sini saya akan coba untuk menghapus tata boga. Berhasil menghapus kategori. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke menu terakhir, yaitu menu jenis usaha. Menu jenis usaha ini berisi tentang data-data jenis usaha yang disediakan oleh penyedia magang. Contohnya di sini ada jenis usaha pendidikan, ada entertainment, ada kesehatan, dan lainnya. Maksud lainnya di sini adalah contoh. Kita bisa mengubah lainnya ini dengan
kita contohkan ekonomi. Nah, kita bisa mengubah data tersebut. Nah, itulah fitur-fitur yang terdapat di menu admin GoIntern. Mudah-mudahan apa yang saya jelasi mudah dipahami. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.